1, 2, 3, come on. Halo dangsanku semuanya, kalian tahu nggak 7 dari 10 pria yang suka culidai? Mereka adalah golongan pria yang sering disakitin oleh cewek. Jadi buat cewek-cewek, please culidain kami dong. Iya dangsanku, kali ini saya akan berbagi alur cerita film The Blackburn Asylum. Dimana film ini menceritakan pasangan muda-mudi. Di antaranya ada 3 cowok dan 2 cewek. Rencananya sih mereka ingin berlibur ke sebuah pegunungan, sekalian melakukan penserotan. Namun rencana ingin berliburnya tak sesuai harapan karena bertemu sekelompok orang psikopat. Demi kecantikan mereka tak segan membunuh juga menghabisi keperawanan dan menguliti setiap orang yang dibunuhnya. Agar mereka tetap cantik. Tapi tenang dangsanku, mereka masih sempat kok melakukan penserotannya, anjay. Bagaimana sih keseruan filmnya? Oke langsung saja sanak-sanakku. Ketika itu ada sepasang muda-mudi. Ada 5 orang di dalam mobil kijang. Di mana mobil tersebut masih kreditan. Dan itu pun masih nunggak 3 bulan. Karena gaji ke-13 belum juga dibayar oleh pemerintah akibat corona ini. Di dalam mobil kijang tersebut ada Chelsea, George, Ryan, Shaun, dan Luke. Di mana tujuan mereka adalah berlibur ke pegunungan sambil melakukan hubungan terlarang. Saat di perjalanan terlihat di pertigaan jalan ada sepasang suami istri dan dikaruniai 1 anak. Di mana pasangan tersebut padahal baru bulan kemarin melaksanakan pernikahan. Perlu dicurigai sanak. Usut punya usut, ternyata si suaminya melangsungkan penserotan 8 bulan sebelumnya. Anjay, patut dicontoh. Biar harga jujuran lebih enteng dan sanak. Saat itu sepasang suami istri juga anaknya yakni Robert dan Marsha yang sedang keluar dari mobil. Mereka mau naik ke atas. Saat mau naik mereka meninggalkan koper yang berisikan kondom juga tisu magic. Kemudian tak jauh berjalan mereka menemukan bangunan tambang emas. Dan kemudian mereka masuk ke dalam. Singkat cerita, Robert mau naik ke atas tangga. Dan istrinya Marsha juga anaknya tidak naik ke atas karena kecapean. Akibat sudah terlalu jauh berjalan. Kemudian terdengar suara Robert menyuruh mereka kembali ke mobil. Namun istrinya menolak dan ingin naik juga ke atas karena dia takut di bawah. Enakan di atas ayah, katanya, anjay. Setelah mau mencari suaminya, tiba-tiba istrinya melihat darah suaminya. Dan ternyata ada seseorang selain mereka. Kemudian dia melihat ada seseorang menggunakan topeng yang mengejarnya. Dan saat itu istrinya lari. Namun karena dia wanita ditambah membawa seorang anak, larinya pun tak secepat laki-laki. Dan akhirnya dia tertangkap. Kemudian dia memohon agar tidak diapa-apakan. Dan tanpa basa-basi, boom, dipatahkannya lah lehernya. Sementara itu anaknya dibawa pergi. Awal-awal film aja udah menegangkan. Lanjut sana. Ketika itu mereka berlima sempat sejenak berhenti, di mana tempat itu tidak ada sinyal. Dan di mana saat itu Ryan sedang buang air kecil karena di dalam mobil terlalu berhimpitan dengan cewek, sehingga membuat si kepala chargernya atau kepala buyung sedikit tidak stabil akibat nafsu culida yang selalu menghantui. Di mana saat itu Chelsea sebelum meneruskan perjalanan sempat selfie karena sedikit kesal akibat tidak bisa membuka situs browser.com gara-gara sinyal tidak ada. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Di mana saat di jalan ketika itu mereka melaju dengan cukup cepat. Ternyata ada sebuah mobil yang terlihat akibat seperti bekas tabrakan dan membuat Chelsea yang mengemudi saat itu menginjak rem dengan spontan dan hampir saja mobil mereka juga terbalik. Melihat kejadian itu mereka keluar dan mau menolong. Tapi di sana tidak ada sinyal untuk menghubungi orang lain agar bisa menolongnya. Dan di mana di dalam mobil tersebut ada mayat si Robert dan istrinya. Kenapa mayat Robert dan istrinya ada di sini? Padahal mereka tadi kan matinya bukan karena kecelakaan, atau mungkin rencana si Covid agar menghilangkan jejak seakan-akan dia mati kecelakaan. Lanjut. Singkat cerita mereka memutuskan untuk kembali mencari pertolongan. Setelah beberapa jam, hingga malam tiba mereka pun sampai kembali turun. Namun ketika itu ada petugas mengatakan bahwa jalan ditutup.
dan kalian harus putar arah. Dan sangat terpaksa mereka pun balik arah sambil mencari tempat penginapan. Saat itu juga bahan bakar mereka mau habis, dan kemudian mereka melihat ada sebuah pom, di mana pom bensin tersebut sangat menyeramkan, sunyi, sepi seperti hati ini. Kemudian mereka turun dari mobil dan melihat di sana ada rumah. Ketika memasuki rumah tersebut, mereka dikejutkan dengan dua orang wanita tua, namun susunya masih kencang. Kemudian mereka berlima pun sejenak istirahat sambil melihat-lihat pemandangan yang ada di dalam rumah tersebut. Dan mereka menanyakan di mana tempat bisa ditiduri untuk malam ini. Kemudian orang tua tersebut mengatakan tak jauh dari tempat ini. Di sana ada pertigaan lalu masuk naik ke atas. Dan kemudian mereka pun keluar untuk melanjutkan perjalanan mencari tempat penginapan. Singkat cerita mereka sampai di mana tempat pertigaan yang dibilang orang tua tadi. Di mana tempat ini kejadian naas bagi si Robert dan istrinya dihabisi tadi. Kemudian mereka pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Suasana malam itu sangat sunyi dan mengerikan. Sehingga dijadikan kesempatan bagi si Chelsea dan Ryan untuk melakukan hubungan intim. Anjay. Betapa menegangkan saat saya melihat kemarin. Rasanya ingin cepat-cepat ke kamar mandi untuk colidai. Singkat cerita ketika selesai melakukan hubungan tadi, kemudian mereka berkumpul dan mencoba menaiki tangga. Dan di sana ada Luke menaiki sendiri untuk mengecek keadaan di sana dan menyuruh yang lainnya untuk menunggu di bawah. Saat Luke sampai di atas, tiba-tiba tai burung jatuh ke badannya dan tiba-tiba ada seseorang di sampingnya sambil menancapkan kapak ke perutnya. Luke pun berteriak saat itu namun tidak kedengaran kepada teman lainnya dan si Luke pun offside. Sementara itu yang lainnya harap-harap cemas menunggu kedatangan Luke. Kemudian mereka memutuskan untuk mengelilingi tempat tersebut sambil mencari Luke menggunakan cahaya dari api. Saat di jalan si Ryan mau mengajak Jet untuk melakukan hubungan intim. Namun Jet menolaknya karena dia sedang datang bulan. Dan juga dia tadi nggak cuci anunya saat pipis. Sehingga dia malu kalau anunya bau sarden. Dengan alasan Jet berucap, "Cukup Chelsea aja yang diesek, aku jangan. Mending sama aku aja biar kocol mekin kamunya Jet." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mengitari tempat tersebut sambil melihat-lihat di sana sangat banyak boneka berserakan. Singkat cerita kemudian mereka terus berjalan dan tak jauh dari tempat sebelumnya mereka melihat ada seseorang yang memegang kapak. Mereka semua terkejut, namun tiba-tiba orang tersebut hilang dari pandangan dan mereka pun menghiraukannya. Kemudian saat itu Ryan terpisah dengan yang lain. Saat itu juga dia melihat tempat sekitar dan sempat terkejut melihat tangan yang bergantung di hadapannya. Tak lama kemudian Ryan ketahuan keberadaannya dan mereka saling kejar-kejaran. Di sana Ryan bersembunyi dan tak sengaja menjatuhkan barang dan ia ketahuan lagi. Di sana ada dua orang yang mengejarnya hingga akhirnya Ryan tertangkap. Sementara itu si Chelsea, Judd, dan Shawn terus berjalan dan menemukan jalan keluar. Kemudian mereka berjalan hingga sampai ke rumah orang tua tadi. Dan di sana mereka menanyakan sambil melihatkan sobekan surat kabar. Di mana saat itu orang tua tersebut bercerita tentang semuanya. Dulu saat dia mau melahirkan tiba-tiba di mana di rumahnya yang kalian singgahi tadi, itu adalah tambang emas dan mereka berdua pernah tinggal di sana. Di mana dulu saat itu ada sekelompok orang dengan wajah mengerikan, dengan wajah yang hancur dan juga kulitnya seperti bekas terbakar yang mengerikan. Kemudian datang membakar bangunan tambang emas tersebut. Di mana waktu itu kami ada di dalam sana dan juga mereka mau membunuh kami berdua. Namun kami mampu melarikan diri dan hingga sekarang kami tidak berani keluar pada rumah ini karena orang-orang itu masih saja berkeliaran. Dan maaf kami tidak memberitahu kalian sebelumnya bahwa bangunan tambang emas tersebut sangat berbahaya. Dan konon katanya kelompok orang itu menghabisi keperawanan cewek atau cowok yang berani memasuki tempat tersebut dengan cara yang sangat mengerikan. Setelah mati kemudian mereka mengambil organ-organ tubuh dan akan dijadikan bahan kecantikan, juga pengganti kulit mereka. Dan mereka sampai sekarang terus mencari korban untuk dijadikan bahan kecantikan. Namun semuanya itu hanya sia-sia. Tidak akan merubah kulit mereka kembali utuh seperti sedia kala lagi, kata orang tua tersebut. Mungkin itulah alasan mengapa mereka rela menghabisi keperawanan setiap orang yang berani memasuki bangunan tambang tersebut dan Sanako. Setelah selesai bercerita, kemudian tiba-tiba sesuatu menembus ke kepala kedua orang tua itu, sehingga membuat Shawn dan yang lainnya terkejut, dan membuat mereka spontan untuk lari.
Shaun dan teman-temannya langsung lari keluar dan mereka menuju ke bawah mobil. Dan syukurlah saat itu mereka masih selamat dan orang tersebut tidak mendapatkan jejak Shaun dan kawan-kawan. Kemudian mereka berjalan lagi sambil mencari keberadaan Ryan. Ketika di jalan mereka memasuki ruangan, di sana mereka melihat jasad yang sudah tak bernyawa berserakan di mana-mana. Dan akhirnya tiba sampai di mana mereka melihat seseorang wanita yang buruk rupa, persis yang diceritakan orang tua tadi. Kemudian wanita tersebut membuka dan ternyata di dalam sana ada Ryan. Dan kemudian wanita jelek ini mencongkel matanya dan menaruh matanya di dalam gelas berisikan air. Saat itu Shaun dan lainnya shock melihat kejadian tersebut dan wanita jelek ini mau mengejarnya. Kemudian mereka pun lari. Dan mereka terus berlari agar terhindar dari kejaran wanita jelek tersebut. Saat itu mereka sudah terkepung, namun mereka mampu terjun ke lubang dan terus berlari dari kejaran psikopat. Hingga pada akhirnya mereka pun satu persatu tertangkap. Sehingga di sana ada George dan Shaun yang masih terikat dengan tali. Sementara itu si Chelsea sudah dibaringkan untuk dieksekusi oleh wanita jelek ini. Saat itu juga George memohon agar tidak melakukannya. Namun semua itu sia-sia. Wanita jelek ini menghabisinya dengan cara brutal. Dan kemudian wanita jelek dan yang lainnya meninggalkan tempat itu untuk ngopi di warung Pak Mamat sambil menunggu datangnya giliran Shaun dan George yang akan dieksekusi. Namun saat itu Shaun mampu melepaskan dari ikatan dengan menggesekkan tali tersebut ke benda yang ada di atasnya. Dan dia mampu melepaskan. Kemudian dia juga melepaskan Jad. Dan mereka berhasil kabur dari ruangan itu. Di saat itu mereka berbagi tugas, di mana Jad mencari wanita jelek itu saat tak jauh dari tempat yang diikatnya tadi. Dia mendengar tangisan bayi, ternyata itu adalah anak Om Robert. Terlihat di sana wanita jelek tadi menggendong anak tersebut dan boom! Si Jad mampu memukul wanita itu dan dia mengambil anak itu dan langsung lari. Sementara itu si Shaun pergi ke sebuah ruangan dan dia menumpahkan cairan minyak untuk membakarnya. Namun dia ketahuan si pria jelek dan si Shaun mampu melawan dan mengancam mau membakarnya. Namun ketika melempar korek, sebelum jatuh apinya sudah padam dan akhirnya si Shaun kembali terancam. Ketika pria jelek tadi mau menghabisi, tiba-tiba datang si Jad dan orang jelek tadi digantung, kemudian Shaun membakarnya. Saat meneruskan perjalanan, kemudian si Shaun tertusuk oleh pria jelek. Dan si Jad tertangkap dan dibawa kemudian direbahkan di tempat di mana saat Chelsea dihabisi tadi. Ketika wanita jelek tadi mau menghabisi Jad, tiba-tiba api jatuh dari atas dan membuat wanita jelek tadi marah dan mau mencari orang yang berani untuk membakar ruangan ini. Sementara itu si pria jelek mau memastikan bahwa Shaun mati. Saat itu juga Shaun pura-pura mati dan kemudian Shaun mampu membalas tusukan tersebut ke orang jelek itu dan Shaun langsung menghabisinya. Di tempat lain si Jad mampu juga melepaskan diri dari tempat itu dan dia mencari wanita jelek tadi. Tak lama kemudian Jad menemukan wanita jelek dan dia mampu menghabisi dengan anak panahnya. Kemudian Shaun dan Jad membakar rumah itu dan siang harinya ada Jad, Shaun, dan anak Om Robert tadi. Mereka mampu keluar dari sana dan selamat dari mimpi buruk yang mengerikan. 1, 2, 3, come on!